Shalom, apa kabar saudara yang kekasih? Kita patut bangga memiliki Allah yang hidup. Kalau kita ada sebagaimana ada sekarang ini, itu karena anugerah Tuhan. Kita bisa bangun dengan keadaan tubuh kita yang sehat, bisa membuka mata, mulut, telinga kita, itu karena anugerah Tuhan. Kita bisa menginjakkan kaki kita, bisa melangkah dan berjalan, ini juga karena anugerah kemurahan Tuhan. Patutlah kalau kita selalu mengucap syukur pada Tuhan. Nah, saudara yang kukasih, tema firman Tuhan pada bulan Agustus ini tetap mengenai bangkit jadilah terang. Untuk itu, mari kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai 2 yang berkata demikian. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin. Sering kasih, ayat yang kita baca ini merupakan ajakan kepada kita semuanya untuk supaya kita menapak masa depan yang gemilang, masa depan yang cerah. Jangan kita saat ini tertindas oleh permasalahan pergumulan yang saat ini menimpa dalam kehidupan kita. Kita harus bangkit seperti ayat yang kita baca tadi. Kita tinggalkan persoalan-persoalan yang mengipit dalam kehidupan kita, yang menghantui setiap saat dan setiap waktu dalam kehidupan kita. Kita mau menatap masa depan. COVID-19 memang tidak dapat dipungkiri telah merusak tatanan hidup manusia. Kita dipaksakan untuk bekerja di rumah. Artinya kita tidak bisa bekerja dengan maksimal. Kalau kita tidak bisa bekerja dengan maksimal, otomatis pendapatan kita, income kita akan berkurang. Sementara kebutuhan setiap saat, setiap waktu, setiap hari terus bertambah dan terus bertambah. Inilah permasalahan yang berat yang kita alami saat ini. Ya, untuk itu firman Tuhan pada pagi hari ini sungguh menggugah kita agar kita bangkit dari pergumulan ini. Untuk bangkit tentunya tidaklah mudah. Harus melalui perjuangan yang berat. Harus melalui pergumulan yang berat. Tidak seperti kita membalikkan tangan. Untuk bangkit, itu memerlukan proses yang panjang dan berat. Seperti yang dialami oleh Daud. Bagaimana Daud dalam pergumulannya, di dalam perjuangannya untuk bangkit dari sebagai seorang gembala dan bangkit menjadi seorang raja. Tentunya tidak gampang. Tentunya tidak mudah. Ini perlu perjuangan yang sangat berat. Sangat susah. Saudaraku, mungkin saudara belum tahu bagaimana perjuangan Daud. Perjuangan Daud sangat berat. Mungkin saudara nggak pernah mengalami seperti yang dilakukan oleh Daud. Kenapa dia, saudara kasih? Daud perjuangannya ya masih di dalam rahim orang tuanya, masih dalam kandungan ibunya. Daud sudah ditolak.
Kehadirannya di bumi ini sudah ditolak oleh orang tuanya sendiri. Kita coba baca di dalam Mazmur 27 ayat 10. Dikatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Oh, saudara kasih. Jelas orang tuanya tidak menginginkan kehadiran Daud di muka bumi ini. Dia tidak menghendaki Daud lahir di muka bumi ini. Coba saudara bayangkan, apabila keadaan ini menimpa dalam kehidupan saudara bagaimana? Setelah lahir saya kasih, Daud pun juga tidak diingini oleh orang tuanya. Saudara bisa bayangkan saudara kasih. Daud, ya, sementara kakak-kakaknya dipekerjakan di satu istana raja. Dia jadi tentara yang gagah perkasa. Sementara Daud, apa yang dilakukan? Daud hanya disuruh mengembalakan kambing domba. Ya, kalau kambing dombanya itu banyak. Kambing dombanya itu hanya 2-3 biji. 3-2 ekor. Coba bayangkan. Jadi ketika binatang buas akan menerkam kambing domba daripada Daud yang maju lebih duluan. Maju ke depan. Dia mempertaruhkan nyawanya ini. Hanya untuk 2-3 ekor kambing. Dan ini dilakukan setiap hari. Allah, bapaknya Isai ini merelakan Daud untuk mati dimangsa oleh binatang buas. Kalau dia merelakan, ini indikasi bahwa bapaknya merelakan Daud dimakan binatang buas. Masih betapa kejamnya orang tua daripada Daud. Betapa tersiksanya kehidupan Daud. Daud akan dibunuh oleh orang tuanya sendiri. Selain akan dibunuh orang tuanya sendiri, Daud juga akan dibunuh oleh Raja Saul. Raja Saul itu begitu bencinya kepada Daud. Ingin membunuh Daud. Berapa kali rencana Saul untuk membunuh Daud. Ketika Daud sedang memainkan kecapi, tahu-tahu Saul melemparkan tombaknya ke arah Daud. Puji Tuhan. Tuhan menghindarkan semuanya ini. Daud terlepas daripada pembunuhan. Selain pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua Daud sendiri, Daud juga direncanakan pembunuhannya oleh raja. Saudara bisa bayangkan bagaimana perasaan Daud saat itu ketika mau dibunuh dengan raja. Saudara, kalau kita merasakan dikejar-kejar debt collector saja, kita takutnya bukan main. Dikejar-kejar, apalagi dikejar polisi, kita terus tidak bisa tidur. Nah, ini yang mengejar-ngejar, yang akan membunuh itu raja. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan Daud saat itu. Oh, saudara kasih. Kalau saya bisa bayangkan, mungkin kalau saya menjadi Daud, mungkin saya tidak bisa tidur semalaman. Sehari-harian saya tidak bisa tidur. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena begitu beratnya pergumulan, permasalahan yang dihadapi oleh Daud. Nah,
Permasalahan apa lagi yang dihadapi oleh Daud? Pergumulan apa lagi yang dihadapi oleh Daud? Daud dikucilkan oleh bapaknya sendiri. Daud tidak dihiraukan oleh bapaknya sendiri. Enggak sih? Kalau tadi Daud mau dibunuh oleh bapaknya sendiri, sekarang setelah Daud lahir sudah dewasa, Daud dikucilkan oleh keluarganya sendiri, dikucilkan oleh orang tuanya sendiri. Coba kita baca di dalam 1 Samuel 16. Saya tidak akan baca semuanya. 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Saya akan baca ayat yang ke-11. Ya. Saya akan baca ayat 11 saja. Demikian firman Tuhan. Oh, ayat 8, terima kasih. Ayat 8. Lalu Isai memanggil Aminadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Ayat yang ke-11 kata, lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Ya, pelecehan yang dilakukan oleh bapaknya sendiri, yaitu Isai, sungguh menyakitkan hati Daud. Ketika Samuel akan mengurapi anak-anak Isai, apa yang dilakukan oleh Isai, bapaknya Daud itu? Yang diberikan, yang diperkenalkan adalah kakak-kakaknya Daud. Diperkenalkan ke Samuel. Tapi semua kakak-kakaknya itu tidak dipilih oleh Tuhan. Dia tidak menghiraukan Daud. Ini bapaknya Isai tidak menghiraukan Daud. Dianggap dia nggak punya anak Daud. Makanya yang diperkenalkan adalah ke-7 anak itu. Ke-7 kakak-kakaknya Daud. Menyakitkan hati bukan? Padahal dia punya anak Daud. Tapi Daud tidak diperkenalkan ke Samuel. Kalau Samuel sendiri tidak berkata, tidak bertanya kepada Isai, kemungkinan besar Daud tidak dipanggil. Daud tidak diperkenalkan. Namun karena Samuel bertanya, apakah ini anakmu semuanya? Baru kemudian Isai berkata, masih ada satu, tetapi dia sedang menggembalakan domba. Ya, kalau tidak, Samuel tidak bertanya demikian, mungkin tidak diperkenalkan itu Daud. Dia sudah tidak dihiraukan lagi di dalam rumah tangga. Masa bodoh dengan Daud. Memang dari awalnya, dari kandungannya, dia sudah merasa ditiadakan. Dan makin besar pun, Daud juga tidak diperhitungkan. Ya enggak sih? Ini pergumulan yang sangat berat
yang dialami oleh Daud. Pergumulan selanjutnya apa, saudara kasih? Pergumulan selanjutnya adalah selain Daud akan dibunuh, kemudian dikucilkan oleh bapaknya sendiri, tidak dihiraukan oleh bapaknya sendiri, Daud juga dijadikan sebagai pesuruh, pelayan kepada kakak-kakaknya. Saudara kasih, Daud jadikan pesuruh, jadi kacung, jadi jongosnya kakak-kakaknya. Setiap hari dia harus membawakan makanan untuk kakak-kakaknya. Dan saat itu Isai memerintahkan kepada Daud, Daud, kamu bawakan ini makanan ke kakak-kakakmu yang saat ini ada di medan perang. Kemudian si Daud melaksanakan tugas daripada bapaknya itu, membawa makanan untuk kakak-kakaknya. Tapi ternyata apa yang terjadi, saudara kasih? Ketika Daud bertemu dengan kakak-kakaknya, apa yang terjadi? Bukan kakak-kakaknya ini berterima kasih atas pengorbanan, atas jerih payah Daud itu, tetapi tidak, justru marah-marah. Kenapa kau datang, Daud? Kenapa kau datang sini? Oh, luar biasa kasih, pergumulan Daud sebegitu besar. Sangat-sangat besar. Sudah dilecehkan begitu menyakitkan hati Daud. Tapi Daud tetap dia memandang Tuhan. Dia tidak terbawa oleh emosi karena dihina oleh kakak-kakaknya, karena dilecehkan oleh kakak-kakaknya. Jika saat itu Daud termakan oleh emosinya, Daud tidak akan menjadi raja. Daud bangkit dan bangkit. Yang dari sebagai gembala, dia bangkit menjadi raja. Itu karena kerendahan hati Daud. Selain karena Allah telah mempersiapkan Daud sendiri sebagai raja. Namun pergumulan permasalahan Daud dari waktu ke waktu mencapai tahta raja itu tidak gampang. Dia harus melalui pergumulan yang berat. Untuk bangkit tidak gampang. Untuk bangkit tidak gampang. Kendala kita bangkit itu apa, saudara kasih? Istri saya selama 13 tahun tidak bisa berdiri, tidak bisa bangkit. Kenapa? Kenapa tidak bisa bangkit? Karena ada gangguan dalam kesehatan istri saya, yaitu sarafnya terganggu. Ketika dia bangkit, harus kita bantu. Tapi tidak lama kemudian jatuh lagi. Dia tidak bisa bangkit. Dia tidak bisa berdiri. Kenapa? Karena sarafnya terganggu. Motoriknya terganggu. Jadi, kalau kita tidak bisa bangkit, pasti ada sesuatu dalam kehidupan kita. Ada gangguan dalam kehidupan kita sehingga kita tidak bisa bangkit seperti Daud. Gangguan apa, saudara kasih? Di dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga kita tidak bisa bangkit. Kita tidak bisa sukses. Kita tidak bisa berhasil. Kita tidak bisa menapakkan masa depan. Karena apa? Ada gangguan dalam kehidupanmu.
Yang pertama adalah karena kita masih egois. Kalau kita masih egois, jelas kita tidak bisa bangkit. Karena egois itulah yang menyebabkan adanya kebencian, yang menyebabkan adanya iri hati, yang menyebabkan adanya kejahatan. Itu bermula dari egois. Kain bisa membunuh Habil karena apa? Karena egois, iri hati. Kakak-kakak Daud bisa merencanakan pembunuhan kepada Yusuf karena apa? Karena iri hati. Ada kedengkian. Oleh karena itu, saudara kasih, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita untuk bangkit jadi terang. Untuk bangkit jadi terang, kita harus melalui proses yang begitu panjang, yang sangat menyakitkan. Karena untuk mencapai kesuksesan tidaklah gampang, tidaklah mudah. Untuk mencapai kesuksesan apapun juga tidaklah mudah, tidaklah gampang. Harus melalui proses. Dan yang menyebabkan kita tidak bisa bangkit. Karena masih ada akar pahit dalam kehidupan kita. Masih ada kedengkian dalam kehidupan kita. Masih ada kebencian dalam kehidupan kita. Kebencian, kedengkian ada di mana-mana. Saudara kekasih, pada hari ini, mari kita introspeksi dalam kehidupan kita masing-masing. Masih adakah kebencian kita kepada sesama kita? Apa mungkin kepada tetangga kita, sahabat kita, bahkan justru kepada teman sepelayanan kita? Tidak mungkin kita bisa bangkit dan menang kalau kita masih memelihara kebencian dan kedengkian ini. Firman Tuhan pada hari ini saya tidak akan perpanjang lebarkan, tetapi biarlah ini semuanya menjadi koreksi bagi kita supaya kita bisa bangkit menjadi pemenang. Tuhan Yesus memberkati.